Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Nafi dari kelas 11 MIPA 4 akan menceritakan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Saya mengambil kasusnya tentang sejarah tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadinya peristiwa penembakan dalam demokrasi yang menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dalam penembakan tersebut, 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas. Mereka adalah Erlangga Luhut Lesmana 1978 sampai 1998, Heri Hertanto 1977 sampai 1998, Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan Hendriawan Siap 1975 sampai 1988. Mengutipkan laporan Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras 4 mahasiswa yang tewas tembak saat berada di dalam kampus Trisakti untuk memegang nyawa. Akibat terkena peluru tajam di tubuh mereka, peluru tajam ditemukan bersarang di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa yang tercatat sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia dikenal sebagai tragedi Trisakti. Kronologi peristiwa Trisakti dan penyelesaian awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. M. Dawan Rahadjo dalam buku Orde Baru dan Orde Transisi 1999 menyebut krisis 1998 semakin diperburuk oleh kondisi pemerintah di Indonesia yang dipenuhi praktis korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kala itu menurun drastis, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang amburadul. Rezim pemerintah Soeharto semakin rajin membungkam suara kritis dari masyarakat sipil. Pada tahun-tahun krisis itulah pemerintahan Orde Baru menampakkan wajah negara yang begis dan otoriter. Alhasil, mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demokrasi besar-besaran. Narasi mereka serupa, yakni untuk menurunkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya karena dianggap semakin relatif akritik dan melenggangkan KKN di Jakarta. Civitas Akademi Universitas Trisakti turut menggelar aksi damai di dalam kampus pada tanggal 12 Mei 1998. Sejak pagi, aksi yang diisi mimbar besar dan panggung orasi dan pelaratan parkir depan Gedung Sarip Tayyip itu melibatkan ribuan mahasiswa serta dosen baru. Pada siang harinya sekitar pukul 12.30 WIB, masa aksi yang berjumlah 6 ribuan yang berniat menggelar long march ke gedung DPR atau MPR. Mereka ingin bergabung bersama masa aksi dari kampus lain yang sudah lebih dahulu berada di kompleks parlemen. Namun masa yang sedang bersiap melakukan long march dari kasus Trisakti itu diadang oleh barisan aparat militer bersenjata. Perwakilan mahasiswa pun bernegosiasi dengan pimpinan komandan aparat Letkol Im Al-Amril. Meski hanya menemukan jalan buntu, intinya mahasiswa dilarang melakukan long march dengan alasan
berpotensi memicu kemacetan dan kerusuhan di ibu kota. Akhirnya masa aksi tertahan di gerbang kampus Trisakti dan melanjutkan orasi. Sore harinya sekitar pukul 16.45 wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi lanjutan, yang mana hasil kesepakatan adalah baik aparat keamanan maupun mahasiswa sama-sama mundur. Aksi demokrasi siap untuk diakhiri. Akhirnya mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian juga aparat keamanan. Namun tiba-tiba ada seorang yang mengaku alumni atau meski tidak lulus, bernama Maksud, berteriak dengan mengeluarkan kata-kata dan kasar dan kotor ke arah masa aksi di kampus Trisakti. Ulah Mas'ud itu memancing massa mahasiswa untuk bergerak karena mengira ia ada salah seorang aparat keamanan yang menyamar. Pada sekitar pukul 17.00 sampai 17.05 sejumlah aksis melihat Mas'ud lari ke barisan aparat yang berjaga karena dikejar massa. Insiden ini menimbulkan ketegangan antara massa demokrasi dan aparat. Sebenarnya ketegangan tersebut sudah hampir reda dan banyak mahasiswa peserta aksi kampus Trisakti berjalan untuk membubarkan diri. Namun situasi berubah ketika ada sejumlah aparat keamanan meledak, menertawakan dan mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Pancingan itu segera membuat massa mahasiswa kembali berbalik arah. Setahun setelah kejadian, proses hukum berjalan dan menyeret 6 terdakwa yang masing-masing dihukum 2-10 bulan. 3 tahun berselang, 9 terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti diadil di pengadilan militer dan dijatuhi hukuman 3-6 tahun penjara. Namun hingga hari ini dalang dari tragedi Trisakti sama sekali belum pernah diadili. Peristiwa itu pun menambah panjang daftar kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia HAM di Indonesia yang proses hukumnya jalan di tempat. Selain tragedi Trisakti, mengutip catatan Dini Hadiati DKK dalam sebuah ulasan yang diterbitkan di Ponorogo Laut Jaunar 2016, beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan dalangnya tidak pernah diadili. Di antaranya adalah tadi tentang kasusnya. Pasalnya yaitu 1. Hak untuk hidup. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak untuk jaminan dan perlindungan. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak dan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Hak untuk dijaga kehormatannya dan tidak dilecehkan. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4. Hak untuk rasa aman. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga atau kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kuasanya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 5. Hak untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28G ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain. 6. Hak keadilan. Pasal 28I ayat 4. Perlindungan kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 7. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesepakatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilannya. Itu ayat kelanjutan ayat 6. 7. Hak menyatakan pikirannya dan sikap. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan yang dilakukannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.